digangguin hantu pas lagi tidur. Ini takut banget gak sih? Kayak kita Jadi ini terjadi sama keponakan aku. Dia itu memang rumahnya itu berada di belakang rumah kakekku. Jadi ini rumah utama, rumah kakekku, di belakangnya ini rumah dia. Nah waktu itu dia itu masih bayi. Nah kalau anak bayi itu kan kalau pagi-pagi itu kan memang tidur ya, habis mandi, habis disuapin itu kan biasanya tidur. Sekitar jam 9, jam 10 pagian lah dia tidur. Nah itu pakai jaket gitu kan, pakai jaket sudah dikancing, terus ada kupluknya. Jadi dia itu ditinggal sama mamanya ke rumah depan, entahlah ambil apa atau ngapain, agak lama, mungkin sekitar 1 jaman lah mamanya ini ninggalin dia gitu kan, karena dirasa ya masih satu area dan masih pagi juga. Dia itu gak kepikiran aneh-aneh, ya udah biasa aja. Sekarang di rumah depan juga banyak orang. Ketika mamanya balik lagi ke rumahnya itu kaget gitu kan, lihat anaknya itu tengkurap, terus dia nggak nangis gitu loh kan, aneh. Takutnya ini nanti nggak nafas nih anak, udah tengkurap lama gitu, anaknya diangkat dong. Nah dia kaget pas diangkat anaknya ini, lah kok jaketnya kebalik gitu kan. Jadi dia itu nggak tengkurap, anak ini tuh nggak tengkurap rek. Ternyata dia itu jaketnya kebalik dan kayak jaketnya ada kupluknya gitu loh. Kupluknya itu nutup mukanya gini, jadi kancing dari jaketnya itu ada di belakang punggungnya dia gitu. Perasaan nggak ada orang yang ke belakang gitu kan. Nah ketika papanya itu datang sama anak sulungnya itu datang, ditanyalah mereka berdua, suaminya sama anak sulungnya ini, kalian yang ngebalikin jaket adikmu ini. Terus nah mereka berdua merasa tidak melakukan itu ya bilang enggak gitu kan, enggak kenapa kok maksa gitu kan, enggak ngapa-ngapain, dan aku baru datang, baru nyampe sini habis dari rumah depan gitu. Semua heran gitu kan. Oke sudah berlalu, wah gak beres nih, kayaknya ada yang usil gitu kan, tapi ya siapa gitu loh, iseng banget. Dan ini tadi kita nggak lihat orang sama sekali untuk ke rumah belakang gitu. Jadi mereka ini punya anak lagi gitu kan, anak yang ketiga. Dan ketika anak ketiga ini lahir, itu mengalami kejadian yang sama, bahkan lebih parah dari yang kakak sebelumnya itu. Jadi pada waktu itu pas banget di hari lebaran, hari kedua, hari raya Idul Fitri. Nah itu kan banyak-banyaknya tamu di rumah kakekku ini yang depan. Nah mama papanya ini mau keluar rencananya sebentar. Mama papanya ini dirasa keluarnya sebentar, nggak diajak lah anak ini karena baru saja tidur. Nitip lah ke nenekku, bilang, bu nitip dia ya, dia masih tidur, jadi nggak tak ajak. Nenekku bilang lah, kok nggak dibawa ke sini aja, kok lek nangis piye? Nggak kok bu, dia pulas banget dan baru tidur, jadi nggak tak bangunin, takutnya nanti malah rewel gitu. Jadi itu tepat jam 5 sore. Dan kalau hari raya di hari kedua itu kan masih rame-ramenya tamu ya, jadi waktu itu rame banget tamu di ruang tamu di rumah depan. Terus nenekku tuh dengar ada yang nangis, tapi kok makin lama makin kenceng nangisnya. Gak peduli tamu di depan, dia lari belakangan. Terkejut, nenekku tuh lihat cucu-cucu dari bawah kayak mau setengah ngerangkak gitu, sambil nangis kejer, sampai nangis yang sampai nggak ada suaranya gitu loh. Oke, senggarai fotoku, siapa sih nyerot fotoku? Nah ketika nenekku habis berucap seperti itu, seakan-akan itu hawanya itu menjadi mencekam, dan nenekku di situ tuh merinding banget. Yang tadinya itu biasa aja, itu jadi hawanya sangat mencekam. Emang rumah belakang itu dekat banget sama kebun. Kalian tahu kan tumbuhan bambu kalau kena angin terus kegesek itu bunyinya kan krek gitu kan, itu semakin membuat suasana itu menjadi mencekam. Dan seketika itu nenek langsung ambil cucunya itu tadi digendong, dia itu lari ke depan gitu dengan sambil merinding. Jadi ketika nyampe di rumah depan, ditanyailah sama kakekku, lah poy mang kok mau gosong-gos gitu dengan santainya. Entahlah nenekku panjang lebar dari awal itu tadi. Kakekku bilang dengan santainya, iyo encenin dek mburine omah iku, rumah belakang itu tadi itu memang ada kerajaan jin di situ. Dan sekian lama tinggal di situ, dan baru hari itu kan ada kejadian aneh itu, dan baru itu juga kakekku menyampaikan kalau di belakang rumah itu ada kerajaan jin. Mungkin kayak portal keluar masuknya barang-barang seperti itu kali ya. Dan semenjak itu kayak aku tuh kalau mau ke dapur gitu ya, itu takut gitu Rek. Jujur takut gitu, kayak gak lucu kan, habis dari dapur tiba-tiba di belakangku bang. Thank you, see you in the next video.